BPOM yang mengharuskan saya untuk membuat video permintaan maaf kepada masyarakat. Beliau kemudian, saya dengan berat hati karena saya melihat karyawan saya membuat video di tanggal 15 Oktober 2024 saya membuat video tersebut. Video tersebut yang berisikan saya mengucapkan maaf kepada masyarakat karena sudah membuat kegaduhan apabila ada konten saya yang kurang berkenan dan bukan berhubungan dengan produk karena produk saya tidak bermasalah yang mulia. Kemudian setelah itu saya mengirimkan kepada Pak Arif dan Pak Arif mengirimkan kepada akun dokter detektif tersebut. Setelah itu dokter detektif tidak menyetujui video tersebut karena tidak mengucapkan terima kasih kepada dokter detektif. Kemudian saya membuat tag ulang videonya yang mulia dengan format yang sudah dikirim oleh beliau yang diforward oleh Pak Arif itu kepada saya. Saya mengirimkan ulang video yang sudah saya revisi. Setelah itu baru di-approve dan saya posting di media sosial saya di TikTok Reza Gladys. Kemudian setelah itu saya melihat yang mulia owner skincare lain melakukan hal yang sama, membuat video yang sama dengan format kata-kata yang sama juga seperti yang saya lakukan. Setelah itu kemudian di malam harinya akun dokter detektif tersebut kembali memposting ada apa hari ini owner skincare minta maaf, takut miskin ya, takut saya laporin ya, tapi walaupun mau minta maaf tetap kita proses. Di situ saya merasa bingung padahal yang menyuruh membuat video tersebut adalah akun dokter detektif tersebut. Kemudian kita izin mundur yang saya ke tanggal 14 Oktober akun yang manajer akun dari dokter detektif dan terdakwa. Apakah saudara melanggar postingan yang dilakukan oleh terdakwa dan berapa postingan, tanggal berapa aja, dan sampai postingan tersebut? Baik. Kemudian manajer saya di tanggal 14 memberikan informasi bahwa ada akun yang bernama Niki Hurukara yang ada di TikTok. Beliau mengatakan bahwa saya itu abu-abu yang mulia badannya. Tanggal berapa? Di tanggal 14 Oktober yang mulia. Ya, 2024. Di tanggal 14 Oktober 2024, manajer saya melihat akun yang sedang live yaitu Niki Hurukara. Beliau mengatakan yang mulia, jangan dibeli, itu si Reza yang lagi di-review sama dokter, walaupun dia dokter tapi dia produknya berbahaya, badannya abu-abu, selain itu juga mukanya dempul, beruntusan. Terus setelah itu mengatakan bahwa saya ini bergeng yang mulia, jangan dibeli. Pada saat di live dan aslinya itu berbeda. Kalian maunya aja ditipu dasar masyarakat bodoh, maunya ditipu-tipu. Padahal dia itu muka aslinya nggak sesuai, nggak seputih dengan yang ada di TikTok pada saat dia live. Terus kemudian gue udah ketemu langsung orangnya, badannya abu-abu, pakai body lotion yang luntur. Dan di situ saya merasa kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan dan juga yang mulia. Itu karena pada Oktober nanti kan di 2 November. Ya, terus selanjutnya setelah tanggal 14 Oktober, akun yang bernama Niki Hurukara tersebut sering kali melakukan live streaming dengan menjelek-jelekan saya, dengan mengklaim saya bahwa saya ini adalah penipu masyarakat. Oke, 2 November saudara ingat? Ya. Di tanggal 2 November, Niki Hurukara juga melakukan live streaming dengan mengatakan bahwa jangan dibeli, walaupun dia seorang dokter, dia menipu dan kembali lagi untuk menghina saya. Selain itu juga mengajak masyarakat untuk membeli saya. Di tanggal 3 November melakukan live streaming, bukan di tanggal 2. Oke, dia mengatakan bahwa overprice. Iya betul, di tanggal 3 November. Overprice tidak mengandung retinol tapi masukkan produk yang ada. Izin itu di tanggal 3 November, betul. Oke, itu tanggal 3 November. Betul. Ada postingan lagi? Kalau postingan tidak ada, tapi hanya live streaming saja dan hampir setiap hari, jadi saya lupa ya jelas. Live streamingnya ini di TikTok apa di Instagram? Di TikTok yang bernama Niki Hurukara. Oh, di TikTok yang bernama Niki Hurukara. Betul. Nah, kemudian untuk itu streamingnya berapa kali ya saudara? Saya melihat sering yang mulia. Di tanggal 3 apabila akun dokter
fisik saya, menghina saya, dan menjatuhkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan ya mulia. Oke, untuk yang dokter Samira juga di situ. Dokter Samira juga dan bisa dan. Iya, terus secara aktif hampir setiap hari. Dalam perhati, kami telah mendapatkan dari ahli forensik. Baik. Itu semua rekaman dari percakapan saudara dengan dokter Oki, percakapan saudara dengan saudara. Baik. Kita mungkin jadi waktu saudara habis produk saudara ini sudah terdaftar di Bepom. Sudah. Sudah terdaftar di Bepom. Iya. Pada saat itu saudara mau tahu nggak orang-orang yang menjelekan saudara-saudara ini ada laporan di Bepom? Pada saat itu tidak melaporkan, tapi saat saya melaporkan saat ini ada pelaporan yang pada saat itu tidak ada. Apa yang ditanya? Baik, tidak ada. Jadi pada saat itu waktu saat menjadi pendidikan tidak ada laporan. Tidak ada itu. Oke. Kemudian yang saudara rasakan apa pada saat itu? Apakah Ya. saudara takut karena memang followersnya memang banyak untuk yang Betul. di luar? Betul. Ini milik siapa? Semua saudara. Milik siapa milik kita bisa. Oke. Terdakwa kita milik. Yang lain siapa? Yang lain terdakwa kita bisa. Oke. Nah, pada saat itu followersnya banyak. Sangat banyak, bahkan di luar itu banyak. Saudara ada kekhawatiran bahwa dengan adanya dilihat seperti itu, dilihat seperti itu bahwa akan turun produknya nama saudara menjadi hancur lagi. Saya tidak khawatir dengan produk izin, karena produk saya semua sudah berbadan BPOM. Akan tetapi saya khawatir karena kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan betul. Karena pada saat beliau mengatakan terdakwa maaf ya, mengata-ngatai saya kalau misalkan badan saya abu-abu, di live dan aslinya mukanya berbeda, jangan dibeli, kamu jangan mau ditipu sama dia. Dan dia mengatakan saya dokter abal-abal yang baik. Oke, berarti dari seluruh rangkaian dari yang transportasi itu adalah yang sudah khawatir dan sebelumnya dari Betul. Oke, dan kemudian saya mau masukkan ke dari Baik. saudara ini dari yang saudara. Baik. Saudara kenal dengan yang namanya dokter? Saya sangat mengenal dengan Dr. Oki. Sejak kapan? Saya mengenal Dr. Oki sejak 2017. Oke. Saya coba mengambil dari saya mencoba mencari di range yang tanggal seperti itu. Baik. Ini di tanggal 27 Oktober. Baik. Saudara menanyakan, kita ini percakapan saudara dengan dokter Oki. Baik. Kalau malam ini Niki bisa nggak kira-kira biar sama kamu juga? Terus dokter Oki menjawab, dia nggak mau ketemu kalau nggak pasti soalnya tadi teh. Nah, ini bisa saudara jelaskan apa sih ceritanya saudara mau ketemu dengan terdakwa, kemudian si dokter Oki menjawab dia tidak mau kalau tidak jelas, tidak pasti soalnya. Seperti apa maksud artinya? Biar bisa semuanya tahu. Baik, izin menjelaskan yang mulia. Jadi di tanggal 27 Oktober 2024, Dr. Oki melakukan video call kepada saya, kalau tidak salah pukul 4 sore. Posisinya saat itu saya sedang di mobil di dalam perjalanan. Kemudian saya sebagai teman sejawat yang disumpah kedokteran, teman sejawat itu merupakan saudara kandung. Selain itu juga di tanggal 27 itu, Dr. Oki dan saya memang sering sebelumnya melakukan komunikasi. Kami sering bercerita, baik masalah pekerjaan ataupun masalah pribadi kami sering bertukar cerita yang mulia. Kemudian di tanggal 27 saya menanyakan, saya menceritakan sebagai teman sejawat dan sebagai teman dekat kepada Dr. Oki Pratama. Saya mengatakan bahwa saya di framing jelek, saya dihina-hina di media sosial oleh akun yang bernama Dokter Detektif dan Niki Tanjani. Kemudian Dr. Oki Pratama di situ menyuruh saya melakukan kalau ke dokter detektif teh, aku nggak kenal. Tapi kalau ke Nikita, coba deh, teteh tuh harus ketemu sama dia. Teteh tuh harus mulutnya pakai uang. Itu oke, dulu. Ya. Itu perkataan dari Dokter Oki Pratama. perkataan bahwa itu support pakai uang. Betul. Oke, makanya saudara bilang di situ kalau nggak pasti soalnya tadi kayak gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di percakapan yang sama juga di tanggal 20 bulan 10, teteh ini kata dokter Oki Pratama, teteh lewat aja ya finalnya. Betul. Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Maksudnya Niki bilang pasti dulu baru ketemu. Betul. Terus ini maksudnya gimana?
Jadi Dr. Rocky Pratama menurut saya melakukan lagi-lagi untuk menghubungi asisten di Pamit yaitu. Jadi kita tanyakan kepada penasihat hukum dan terdakwa dari persidangan. Mestinya nanti ada mengajukan saksi ya dari penasihat hukum ya. Jadi tolong yang akan menjadi saksi dari penasihat hukum untuk keluar dari persidangan ini. Ya. Kalau ada ya, kalau nggak ada ya apa-apa gitu ya. Kalau ada silakan untuk keluar ya. Ya kalau nggak ada nggak apa-apa. Kalau ada ya. Kalau misal seandainya ada, tapi belum mengajukan saksi ya. Yang artinya kita mengajukan. Oh ya siap. Tapi memang kalau ada yang mau ditunjuk dari saksi, kebetulan ada dua ini mohon untuk keluar. Yang mau jadi siapa kan majelis nggak tahu, gitu ya. Itu ya. Oke, dilanjutkan. Ya, izin melanjutkan yang mulia. Kemudian Dr. Rocky Pratama menurut saya melakukan untuk menghubungi asisten terdakwa yaitu Ismail Marzuki. Kemudian setelah itu Dr. Rocky Pratama di malam hari menawarkan saya lagi melalui video call dan meyakinkan Teteh harus hubungi kalau misalkan Teteh mau aman, mau sampai kapan Teteh dihancurkan terus di media sosial, Teteh mau jualan kan. Nah kemudian setelah itu Dr. Rocky Pratama menutup teleponnya. Kemudian beliau mengirimkan nomor Ismail Marzuki kepada saya saat itu di tanggal 27. Akan tetapi saya tidak, ya betul, tanggal 27 Oktober. Tapi saya tidak menghubunginya sama sekali. Tidak menghubungi sama sekali. Tidak. Terus saudara mengatakan makasih oke, chat aja, dia kan itu penggantinya Niki, bilang aja mau silakan sama Niki. Kalau sudah selesai semua kabarin aku hari apa yang terjadi ya. Terus saudara bilang, oke aku lebih minta tolong gak perkiraan berapa biar aku ada gambaran sama aku aja. Dan maksudnya gimana tuh? Ada kata-kata dari Dr. Oki, silaturahmi aja ke Niki. Kemudian kalau selesai semua kabarin aku. Terus saudara bilang, nah oke, boleh minta tolong gak perkiraan berapa biar ada gambaran. Betul. Jadi pada saat itu Dr. Rocky Pratama terus izin ya. Pada saat itu Dr. Rocky Pratama terus menyuruh saya menumpang untuk kita menjadi dengan uang. Dan beliau mencontohkan seperti tahun-tahun berikutnya. Tapi lihat enggak, pada saat itu MSO dihajar kan sama Niki. Terus betul. Produk kecantikan juga izin. Ya. Beliau pada saat MSO dijelek-jelekan, orang yang dijelek-jelekan, dihina-hina sama Niki. Tapi itu enggak. Udah damai kan teh sekarang? Ya karena dia dibayar teh, dia disupport 4M itu sama si Sandi. Nah, tapi harus melakukan hal yang sama, ya tapi aman di media sosial. Iya. Nah jadi saudara saat itu memang ada khawatir dari tersebut. Betul. Karena ada kekhawatiran kredibilitas dulu, makanya ada Dr. Oki ngomong seperti itu. Saudara merasa yakin gitu. Saya menanyakan memang berapa? Karena saya saat itu merasa Dr. Oki itu adalah teman sejawat saya, saudara saya, dan saya itu sering bercerita. Dan saya pada saat dengan Dr. Oki, mungkin ini solusi dari Dr. Oki, dan saya dalam keadaan lemah, memang berapa Ki? Nah kemudian saya ada bilang tanggal 13 bulan 9. 13 bulan ini masih ngobrol biar kita biar saudara nanti juga. Saya tanyakan satu obrolannya saya tanya saudara dengan Dr. Oki dulu. Di bulan tanggal 13 bulan 11 pukul 20.00 ini saudara menjelaskan bahwa saudara berbicara. Dia udah sudah berapa? Ya, tapi aku izin kata dokter. Aku izin kita dulu ya, karena kita itu anggap teteh itu gengnya si Ono. Jadi aku takut kita maki-maki karena aku nanti bilangnya belain Ono. Maksudnya Ono itu gimana? Ono itu siapa? Terus maksudnya dia mau izin dulu kepada kita. Dan obrolan itu. Jadi pada saat itu saya mengajak, pada saat itu di tanggal 13 November 2024, saya melihat ada pesan dari Dr. Oki yang belum saya jawab di tanggal 3. Nah, terus setelah itu saya jawab Oki di mana. Kemudian Dr. Oki Pratama merespon kembali, terus lalu kemudian kita berkomunikasi. Dan saya bercerita kepada Dr. Oki, ketemu Niki, aku ingin cerita Niki, teman aku di dunia skincare
Muki, aku pengen ceritain kamu ini kenapa ya ada dokter detektif dan vitamin dari terus-terusan menjelekkan saya di media sosial yang saya sendiri tidak tahu permasalahannya. Lalu setelah itu Dr. Rocky Pratama kembali lagi izin menyuruh saya untuk melakukan sudah menghubungi Mail belum teteh makanya hubungi Mail tapi tuh harus ketemu dengan vitamin Zamin. Iya jelas. Saya Haruki dan beliau merupakan penggantinya di vitamin Zamin. Terus kemudian di tanggal 12 juga apa dokter itu mengatakan iya nih kita marah banget. Terus kenapa terkira aku sumpah kamu tahu aku kayak gimana. Tapi Niki karena lagi itu coba pertanyaannya ya pertanyaan ya itu seperti itu. Nah itu maksudnya gimana marah kenapa? Karena katanya saya ada kedekatan dengan musuhnya terdakwa Nikita Mirzani. Saya tidak paham kalau itu siapa, tapi yang jelas mereka itu yang saya tahu mereka sedang ribut-ribut. Akan tetapi saya di bahwa seolah-olah saya dekat dengan si orang yang saya disitu tanya kalau itu siapa, jelas nama. Kalau kita mengatakan seperti itu. Kemudian masih di tanggal 12 Dokter ini menyatakan aku sudah jelasin kalau teteh itu nggak suka huru-hara tapi Niki kan ditambah pula teteh dengan kawannya Sono ternyata gimana jadi dia fisik temannya Sono nyuruh ngomong buat jalan Niki karena salah satu keluarganya ada ngomong seperti dia Ada. kemudian Dokter Rocky mengatakan dia dari silaturahmi Dewian mau berangkat sama Niki dari menunya setelah ketemu Niki baru kita berpose Niki jembatani dengan Sofir. Oke, bilang aku bilang silaturahmi aja ya ini terus Oki makin belum jawab aku. Nah jadi intinya saat itu saudara mau silaturahmi supaya tidak lagi dengan Niki. Nah, coba kita ingatkan ya penutup umum pertanyaan jangan dijelaskan kalau tahu kejadiannya itu kan saksi apa yang mau ditanyakan senggol-senggol itu maksudnya apa? Jadi kita menjadi terus melakukan menghancurkan kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Iya, di senggol-senggol setiap press screening menjelek-jelekan saya, menjelek-jelekan nama saya dan menghancurkan nama saya sebagai dokter. Saya dibilang dokter palsu, dokter abu-abu yang sampai sekarang melekat nama abu-abu itu karena katanya kulit saya tidak putih tapi kulit saya abu-abu. Atas obrolan saudara dengan akhirnya saudara menghubungi mana ya? Jadi pada saat itu Dr. Oki Pratama melakukan telepon kepada saya dan di telepon tersebut sudah dikonferensi bertiga dengan Ismail Marzuki. Itu di malam hari di pukul 20 di tanggal 13. Betul, November 2024. 13 November 2024. Iya, betul. Jadi sudah telepon Sudah melakukan video call dengan Dr. Oki Pratama. Video call dengan Dr. Oki Pratama pertamanya. Dr. Oki Pratama di situ mengingatkan kembali, makanya Teteh memang nggak menghubungi Mail pada saat itu. Kenapa Teteh nggak hubungi Mail? Teteh mau damai kan? Teteh nggak mau ada masalah kan? Teteh hubungi aja, nggak usah kalau udah langsung aja yang 13 November itu akhirnya bertiga ya. Ya, kalau kami konferensi bertiga, dan kemudian Dr. Oki Pratama yang boleh izinin di situ memperkenalkan terdakwa Ismail Marzuki kepada saya. Lalu Dr. Oki Pratama lagi-lagi mencontohkan di konferensi telepon bertiga tersebut. Teteh, lihat dong Teh, sekarang Sela Sofia, Teteh tahu kan segimana Teh jelek-jelekinnya sama dokter, segimana dihancurkannya nama baiknya Teh. Tapi kalau udah silaturahmi dan aku bantu kok Teh buat silaturahminya dengan kita Mirzani, lihat sekarang hidupnya aman kan Teh, udah petang-petang lagi di media sosial, nggak dihujat-hujat lagi dan karena dokter udah diem karena sudah dijembatani oleh kita Mirzani. Kemudian memberikan contoh kembali, Teteh tahu dokter Ica kan, gimana dia dihina-hinanya sama itu. Terus Ismail apa waktu itu bilang apa? Iya Teh, ayo Teh, iya dok, kapan dok, gimana dok, itu hanya menjawabnya saja yang mulai ini. Nah kemudian Mas chattingan. Jadi Ada chattingan ya? ada. Ada rekaman chattingan. Saudara chattingan bisa dijelaskan apa saja obrolan saudara di chattingan. Di tanggal 13. Oke. Yang saudara pernah akhir mama ya, mama sudah saat belum ada. Baik. Jadi pada baik, jadi izin yang boleh saya menjelaskan pada saat itu di tanggal 13
itu bertiga conference, kemudian Oki mengingatkan kembali kepada saya, Teh, jangan lupa, bilang saja mau silaturahmi. Pokoknya kita harus hubungi sekarang, setelah telepon ditutup. Kemudian saya menghubungi Ismail Marzuki melalui pesan WhatsApp atas perintah Dr. Oki Pratama. Saya menjawab seperti saya menjawab seperti malam nanti. Setelah itu, Maya menjawab, iya Dr. Ida, gimana mau lanjutkan yang lain gimana? Dok, kalau boleh tahu pentingnya untuk apa? Nah, di situ saya merasa bingungnya, mohon maaf. Saya merasa tidak ada masalah dengan yang bernama Nikita Mirzani, terdakwa Nikita Mirzani, tapi saya harus menerus menghubungi asistennya itu Ismail Marzuki. Kemudian saya menghubungi kembali kepada Dr. Oki Pratama. Ini Ismail menanyakan seperti ini. Saya harus jawab seperti apa? Karena saya juga tidak ada kepentingan. Baik, ya baik. Kemudian setelah itu Dr. Oki Pratama mengatakan mau silaturahmi saja Teh. Kemudian saya copy pesan Dr. Oki, saya paste kepada Ismail Marzuki. Kemudian pada saat itu tidak ada kelanjutan chat tersebut, hanya mau silaturahmi manggil seperti itu saja. Nah, kebesokannya ada dari nomor teleponnya saudara. Besokan harinya di tanggal 14 November 2024, Ismail Marzuki menghubungi saya melalui pesan WhatsApp. Beliau menjawab, Dok, kalau silaturahmi aja, tapi tidak menghasilkan uang, forward. Dan sebagai info, hari ini kita mau speak up karena Dr. Reza ada kedekatan dengan Waria Tuban. Dan sebagai informasi ya Dok, ini sudah punya Dr. Reza yang bermasalah, yang overframe dan nempel-nempel stiker kayak Sudeyo. Selain itu juga, baik. Jadi saat itu saudara bilang bahwa kalau tidak menghasilkan uang buat apa? Forward. Baik. Kemudian dia info bahwa ini speak up. Betul. Karena soal dari sana dekat sama Waria sudah Jadi nggak usah diulang-ulang untuk dia masih yang menjelaskan. Ya. Nah ini makanya forward. Ya mungkin kalau silaturahmi saja tidak menghasilkan uang buat apa? Nah kemudian mau speak up. Speak up mengenai kedekatan Dr. Reza dengan Waria Tuban yang intinya ini menjelek-jelekan kembali kredibilitas saya sebagai dokter kecantikan. Karena mungkin pada saat itu Waria Tuban itu pengennya sedang buruk yang ngomong. Waria Tuban Saya kurang paham. Ya, saya tidak tahu tepatnya yang dimaksud. Oke. Nah terus kemudian apa lagi yang saudara bicarakan? Kemudian Nikita Mirzani mengirimkan chat kepada Ismail Marzuki. Kemudian Ismail Marzuki memforward kepada saya. Bisa hancur kredibilitas Reza sebagai dokter, gue jamin. Oke, itu forwardan dari Nikita Mirzani ke Ismail Marzuki yang dikirimkan kepada saya. forward. Bisa forward kalau Ya, betul. tahu dari mana forwardnya dari kita. Pada saat ditelepon. Oh, pada Betul. setelah ini chattingan, jadi kita bisa hancur kredibilitas Reza. Kemudian ada telepon ya? Ada telepon. Telepon yang 8 menit 22 detik. Yang 8 menit 52 detik. 8 menit 52 detik. Itu yang ada rekamannya. Ada. Nah, bisa saudara jelaskan inti dari obrolan tersebut. Baik, saya ingin menjelaskan.